Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Zayyin majlisakum bisolati alayya falahum nurun yaumal qiyamah. Hiasilah majelis kalian dengan bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahum nurun yaumal qiyamah. Maka bagi kalian cahaya di hari kiamat. Siap bersalawat kepada Rasul? Siap. Bapak-bapak siap, Pak? Siap. Bu siap, Bu? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah ya laka Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke rumah Pak Ahmad. Di rumah Pak Ahmad ada Pak Camat. Kalau misalnya hadirin ngaku umatnya Nabi Muhammad, maka jawab salam saya dengan semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Garut ngaku Ali, Abdul nanti lukali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadhhiruhu 'ala dini kullih wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, sesepuh di tempat dan juga RT serta RW dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya. Hadirin rahimakumullah,
Pak, Pak, tahu nggak Pak? Apa sih Pak yang pertama diciptain oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini? Tahu nggak Pak? Yang pertama diciptain sama Allah di muka bumi ini apa sih Pak? Nggak tahu Pak? Nabi Adam bukan, Nabi Adam bukan ya. Nabi Adam itu manusia pertama. Dalam kitab Sirul Asrar dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam mukadimahnya terdapat kutipan dari hadis Nabi yang berbunyi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu an-nuri wa awwalu ma khalaqallahu ar-ruhi wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aql. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nurku, nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ruhku, ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-qalam, yaitu pulpen. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal, yaitu akal. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berpengaruh bagi dunia, betul? Apalagi bagi kita umat muslim. Kita mengakui betapa besarnya perjuangan beliau menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu nikmat ibadah serta nikmat dari jerih payah beliau yang sudah berjuang dari masa jahiliyah sampai kita sekarang zaman terang banget. Maka jangan heran ketika Rasulullah SAW Allah agungkan namanya, Allah sandarkan namanya di samping nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sampingnya pasti ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran jelaskan kalau Allah Ta'ala di kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan berikanlah salam dengan penuh kehormatan. Pak, Bu, Allah saja bersama para malaikatnya bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita siapa Pak? Kita malaikat bukan, betul? Kita kiai bukan, betul? Kita ulama bukan, betul? Kita wali bukan, betul? Dibandingkan kita derajatnya dengan malaikat jauh ya Pak ya? Jauh. Malaikat yang maksum, yang terjaga dari perbuatan maksiat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang diciptakan hanya untuk beribadah saja pun bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak, cara Allah dan cara malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad itu beda Pak. Nggak kayak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih cara bersalawat cara bersalawat Allah sama bersalawat malaikat kepada Rasulullah? Cara bersalawatnya Allah itu caranya mengangkat derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi derajatnya daripada umat manusia yang lainnya. Dan bagaimana cara bersalawatnya malaikat kepada Rasulullah? Cara bersalawatnya malaikat kepada Rasulullah itu mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat Nabi Muhammad lebih tinggi daripada umat manusia yang lainnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Makanya Pak, ada hadis
yang dimana bunyinya man shalla alayya salatan wahidah fa sallallahu alaihi asrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Pak, Bapak, ngantuk apa gimana ini Pak? Tambah semangat ya. Bu, ya ada. Berarti Pak, Allah itu bersalawat kepada umat manusia itu bukan kayak salawat kita. Tapi Allah angkat derajat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali derajatnya lebih tinggi daripada umat manusia yang lainnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitulah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Bu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, apabila hadaknya kajian, majelis maulid, sholawat, kita harus hadirkan di hati kita akan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berpotensi besar, Pak, berpotensi besar bagi kita untuk menjadi wasilah untuk masuk surga. Sekarang gini aja pertanyaannya, Pak. Kita, apakah Bapak kita aja ya, apakah kita sudah yakin, Pak, salat kita diterima oleh Allah? Apakah kita sudah yakin Quran kita, baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu ya, Pak. Maka apabila kita tidak bersalawat, maka mau masuk jalur surga, jalur mana lagi? Kalau misalnya bukan dengan salawat. Karena ketika nanti di yaumil akhir, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling sibuk, Pak. Yang paling sibuk Rasulullah itu nyari umatnya. Ketika Rasulullah SAW nanti di akhirat, Rasulullah SAW itu akan mencari umatnya. Dan umat manusia akan keliling dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad untuk mencari syafaat. Ketika umat manusia datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, syafaatkanlah kami. Syafi'i ini, syafaatkanlah saya, syafaatkanlah saya. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, sendiri. Dosa saya saja. Saya masih ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepada Nabi Idris alaihissalam, ditanya, wahai Nabi Idris, syafaatkanlah saya, Syafi'i ini. Apa kata Nabi Idris? Nafsi, sendiri. Sampai terus ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Syafi'i, ya Rasulullah, Syafi'i. Apa kata Rasulullah? Asy-syafa'ati lil kubara. Syafaatku untuk umatku yang memiliki dosa yang besar. Pak, umat Nabi Muhammad aja yang dosanya besar diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Apalagi kita yang insya Allah dosanya gak gitu-gitu banyak. Ya amin. Insya Allah kita akan mendapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Selain daripada kita bersalawat, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling mulia di antara umat yang lainnya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, Pak, tahu Nabi Musa? Tahu Nabi Musa, Pak? Ya. Kenal. Tahu namanya doang. Tahu aja ya, Pak. Nabi Musa alaihissalam, beliau itu pernah diperlihatkan fadilah-fadilah umat akhir zaman. Diperlihatkan Nabi Musa alaihissalam itu. Ketika diperlihatkan keutamaan umat akhir zaman. Kita ini umat akhir zaman ya, Pak ya. Kita ini umat akhir zaman. Ternyata ketika dilihat fadilah-fadilahnya, diperlihatkan fadilah-fadilahnya kepada Nabi Musa alaihissalam, di sanalah Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataannya ya, Pak. Ya Allah, jadikanlah umat itu umatku ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, Pak, tidak bisa wahai Nabi Musa, karena sesungguhnya umat ini adalah umat daripada kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya sudah, kata Nabi Musa.
Apabila umat itu tidak bisa menjadi umatku, maka jadikanlah aku umatnya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah ya Pak ya. Ternyata Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki umat yang dimana punya fadilah-fadilah atau keutamaan yang luar biasa, Masya Allah. Salah satu keutamaan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu amalannya sederhana, namun potensinya besar untuk masuk surga. Kayak gimana sih kok amalannya sederhana tapi potensinya bisa masuk surga? Gimana maksudnya ini? Ya. Jadi amalannya sederhana tapi potensinya masuk surga itu kita umat akhir zaman. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang sederhana maka potensinya besar untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man adkhala bi sururil mu'minin fa khalaqallahu min sururihi sab'ina alfan malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang membuat hati seorang mukmin itu bahagia, fa khalaqallahu min sururihi, maka Allah akan menciptakan dari sifat bahagia tersebut sab'ina alfan malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. 70.000 malaikat yastaghfiruna ila yaumil qiyamah, meminta ampunan kepada mukmin yang berhasil atau yang sudah membuat hati seorang mukmin itu bahagia sampai hari kiamat. Pak, Bu, ada hadir ya, hadir. Ternyata ya Pak ya, amalan sederhana dari umat Nabi Muhammad potensinya besar untuk masuk surga. Sebagaimana tadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Habib Husain bin Musin Al-Attas, pimpinan dari Majlis Nurul Haq, ketika kita sedang mengkaji di Masjid Abdullah bin Mas'ud di Cilengsi. Beliau memberikan sabda Nabi tersebut bahwasannya amalan yang sederhana dari umat akhir zaman itu potensinya besar untuk masuk surga. Makanya kita nih Pak, bahkan Hasan Al-Basri mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang ingin yang ingin melaksanakan suatu kegiatan kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum mengerjakan perbuatan kebaikan tersebut, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah catat baginya suatu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Beginilah keutamaan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, patut kita syukuri atas nikmat yang telah Allah turunkan, yaitu menjadikan kita salah satu umatnya daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, senang nggak Pak jadi umatnya Nabi Muhammad? Senang banget ya Pak ya. Umat Nabi Muhammad itu bahasanya udah ditalangin. Rasa sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umat Nabi Muhammad ketika nanti kita ingin menjemput ajal kita, ternyata sudah ditalangin Pak sama Rasulullah itu. Sudah ditalangin rasa sakitnya oleh Rasulullah. Jadi kita hanya merasakan rasa sakit yang sedikit dan tidak terlalu sakit yang dirasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu sangat cinta Pak sama umatnya. Makanya Rasulullah itu sangat cinta sama umatnya, apalagi sama umatnya yang belum melihatnya. Falam yaroni walakin yu'minu bi, kata Rasul. Belum melihatku tapi umat tersebut beriman kepadaku. Maka itulah kekasihku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah kekasihmu ya Rasulullah? Siapakah sahabatmu ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah SAW, "Sahabatku atau kekasihku, humul ladzi lam yaroni walakinna yu'minu bi." Mereka lah yang belum melihatku, tapi mereka yang beriman
kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umat yang belum melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat rindu, Pak. Sangat rindu dan ingin melihat wajah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking sayangnya Rasulullah, saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Pak, Bapak, halo, Bapak kemana nih, Pak? Ada, Pak? Jadi saking cintanya nih Rasulullah SAW itu saking cintanya sama umatnya. Ketika nanti Rasulullah SAW di akhir, di mana ketika kita akan ditimbang amalnya, akan diperlihatkan amal buruk dan amal kebaikan, Rasulullah SAW akan diem di mizan, akan memberi syafaat kepada umatnya yang diberi dari tangan kiri. Dimana kan ketika mizan itu akan ada yang diberi tangan kanan di kitabnya, dan ada juga wara az-zohri, ada yang dari belakang punggung, dan juga ada dari bil yusra, dari kanan ada dari kiri kitabnya. Maka ketika diperlihatkan amalan-amalan buruk kita, contoh Rasulullah SAW itu tidak membuang rasa cintanya, tapi Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita syukuri supaya karena Rasulullah itu sangat cinta sama kita. Masa kita gak cinta sama Rasul? Rasul aja cinta sama kita, Pak. Masa kita gak cinta sama Rasul? Betul? Maka kita harus cinta sama Rasul. Yusarul mar'u ma'amman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan seseorang yang dicintainya. Maka kita harus mencintai Rasul apabila kita ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, cinta sama Rasul gak, Pak? Cinta? Bu? Cinta sama Rasul gak, Bu? Alhamdulillah dengan adanya Maulid Nabi ini tidak lain bertujuan untuk lebih menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berulang kali saya katakan bahwasanya tak lupa, mari kita bersyukur bersama-sama atas apa yang telah Allah berikan, yaitu nikmat pertama, yaitu nikmat kita adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari banyak-banyak kita bersyukur karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai serta menyayangi kita selaku umatnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak bisa berpanjang waktu lagi, tidak bisa panjang lebar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan. Dimaafin nggak, Bu? Dimaafin nggak, Pak? Dimaafin ya, Pak ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.